Ini yang saya pakai apa namanya? Surban. Kalau belum dipakai namanya surban. Kalau sudah dipakai namanya surban. Nah, ditambah akhiran sarung. Kalau belum dipakai mon kita ya kui namanya sarung. Mon ponnya kui jadi sarung. Baju, kelambi, ya kan? Kelambi mon kita ya kui namanya kelambi. Mon ponnya kui namanya kelambi ya. Kato mon kita ya kui namanya kato. Mon ponnya kui katoan. Benita katoan. Pada kalimat tahlil, kalau belum dibaca namanya tahlil, kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Maulid, molot, kalau belum dilaksanakan namanya molot, kalau sudah dilaksanakan namanya molotan. Sholawat, kalau belum dibaca namanya sholawat, kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Jeni sante santi kei tajia binan. Jeni sante santi kei tajia binan. Ada yang mengerti? Tidak ada. Insya Allah yang ngerti cuma Haji Asun, karena ini bahasa Cina. Mau tahu artinya atau tidak? Mau. Saya artikan ke bahasa aslinya. Berdiri ya, enaknya berdiri. Ya. Berdiri ya. Saya artikan ke bahasa aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati keluarga besar Rukun Kifayah RW 08, dan juga tak lupa kepada Sohibul Bait Haji Asun sekeluarga. Haji Asun atau Haji Sunata ini adalah sahabat baik almarhum ayah saya. Salah satu ciri-ciri wujud tanda baktinya seorang anak kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal adalah membangun hubungan baik dengan sahabat almarhum orang tua kita. Makanya kenapa mulai dari duduk disuruh berdiri nurut, karena sahabatnya orang tua sama dengan orang tua sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadirat di dapur maksudnya. Ini kepleset ngomong baru ingat hadirat di dapur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum masuk bab Maulidur Rasul, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Sampean tahu ke Cina gado-gado? Cina gado-gado itu bapaknya Cina, ibunya Jawa. Bapaknya Madura, ibunya Cina. Nah kalau saya, bapak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal dari keturunan Cina. Jadi saya ini Cina orisinil. Karena Cina orisinil ada satu perbedaan
yang mencolok antara saya dengan semua jamaah yang hadir malam hari ini. Ada yang tahu enggak apa bedanya? Wajah. Urusan mata 100 buat berdoa. Urusan repat, mata saya sipit, pedi, keni, cili. Tapi merepatnya hadirin yang hadir malam hari ini Masya Allah, let bulet berlebar tengganteng. Tetapi di dalam Islam itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam al-Muslim akhul muslim. Sesama Islam adalah bersaudara. Makanya saya titip, kita semua ini kan camat. Tahu sampean ke camat? Calon mati. Mati tidak melihat tua. Yang muda bisa mati duluan. Mati tidak melihat sakit. Yang sehat bisa mati duluan. Orang begitu sudah meninggal, sudah mati, jasadnya dimasukkan ke alam kubur. Datang malaikat munkar nakir, memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari man rabbuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabannya adalah sesama muslim bersaudara, al muslim akhul muslim. Maka melihat mengenai al muslim akhul muslim ini, saya titip, apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan pandangan politik kita, apapun pilihan partai politik kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika umat Islam berkelahi, umat Islam saling mencaci maki, ada satu manusia yang bersedih melihat kita bertengkar. Siapa dia? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah akan meninggal, nyawanya sudah sampai di kerongkongan, beliau tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, beliau tidak menyebutkan nama keluarganya, beliau tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Terus kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita terus bertengkar, kita saling mencaci, kita saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini membuat Rasulullah bersedih melihat kelakuan kita. Maka ayo kita jaga persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Saya oleh almarhum bapak saya dikasih nama Wi Chin Hai. Bagus apa jelek? Bagus. Bagus, diselamatin nama ini. Tapi lebih bagus lagi, setelah almarhum ayah saya masuk Islam, bapak saya ini asalnya agamanya Katolik, ibu saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asembagus Situbondo. Setelah almarhum ayah saya masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Islam. Termasuk di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita menjadi seorang muslim, jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam, Islamnya Islam KTP. Bagaimana Islam KTP itu? Semua umat Islam tahu yang namanya sholat wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman sekarang 5 hari belum tentu 1 kali sholat. Makanya corona tidak lekas pergi, karena umat Islam di Indonesia bermeler tanda abejeng, maka nama corona tak lekas nyengke. Padahal di dalam Al-Quran semua sudah hafal ayatnya. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Siapa yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, istiqomah menjaga sholatnya, istiqomah menjaga ibadahnya, istiqomah meletakkan keningnya di tempat sujud, Allah menjamin 2 hal. Yang pertama yaitu alladzi at'amahum min ju',
Kalau perut kita lapar, Allah akan kasih rizki. Kondisi ekonomi lagi susah, hutang banyak, ekonominya seret, mendekatlah kepada Allah. Allah pasti akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang diberikan kepada kita. Dan yang lebih mahal lagi yang kedua, wa amanahum min khauf, diberikan rasa tenang, diberikan rasa aman, dicabut ketakutan, dicabut kekhawatiran karena akibat dekatnya kita kepada Allah. Nah, setelah almarhum ayah saya masuk Islam, beliau berusaha menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran, termasuk urusan memberikan nama kepada anak. Saya oleh orang tua saya diberi nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus, cocok, pas ke namanya orang Islam. Karena zaman sekarang banyak orang Islam kalau punya anak itu merasa tidak pede dikasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto, lahir bulan Februari dikasih nama Febrianto. Begitu lahir bulan Maret posang mau dikasih nama siapa, akhirnya dikasih nama Marto. Pinter. Nah, ini ada lagi di satu desa ketepaan orang tuanya Madura Toto, oni ngempian ke Madura Toto. Orang Madura yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Endi anak laki, anaknya laki. Lah ini ngawur mengasih nama. Anak ini dikasih nama Cong Eni. Ini orang tua ndak mikir. Umpama si Cong Eni ini dapat rahmatnya Allah, dapat hidayahnya Allah. Ketika dewasa dia menjadi kiai, terus diundang oleh Haji Asun, protokol terus memanggil kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan memberikan pengajian. Nah, ini kan tidak cocok. Jadi hati-hati, waspada dalam memberikan nama kepada anak. Nama adalah doa, nama membawa pengaruh kepada anak. Maka ketika saya diberikan nama Muhammad Nasrullah, Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena selalu dapat pertolongan dari Allah, alhamdulillah, saat melawatnya saya minimal nyampe otangan gempang. Nah, ini monagelek di otang biasanya. Semakin kenceng tertawanya menandakan hutangnya semakin banyak. Tapi umat Islam di sini ini masya Allah, walaupun insya Allah hutangnya banyak, hatinya selalu riang gembira. Sementara saya punya teman, ketika hutangnya banyak, makan ndak enak, tidur ndak enak. Nah, kenapa? Apa yang membedakan sama-sama hutangnya banyak? Kok yang satu hidupnya tenang, yang satu hidupnya susah? Yang hidupnya tenang itu karena dia yakin ada Allah yang memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Begini caranya menghibur orang yang punya hutang banyak. Nah, hadirin hadirat yang di dapur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak panjang lebar karena pengajian di kota berbeda dengan pengajian di desa. Kalau saya ceramahnya lanjeng gelu, deki Pak Bapak yang duduk di pojokan ini ngomong ke Haji Asun, Haji Asun, nanti maulid tahun depan Ustadz ini tak kening ngeonjel. Kenapa? Ceramahnya lanjeng gelu, abid jadi bosan. Jadi malam hari ini saya hanya berfokus kepada dua hal saja. Yang pertama yaitu apa hukum menyelenggarakan Maulidur Rasul, dan yang kedua hikmah apa yang bisa diambil dari pengajian yang kita selenggarakan malam hari ini. Kenapa kok bab pertama wajib dibahas? Karena zaman sekarang ini mulai banyak kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang suka menyalahkan tindakan kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Contohnya tahlilan bid'ah, maulidan bid'ah, sholawatan bid'ah, manakiban bid'ah. Kalau kita menjadi anggota Nahdlatul Ulama, tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, ini adalah ulama yang alim allama, hafal kutubus sittah.
Kutubus Sittah ini 6 kitab besar hadis, isinya ratusan ribu hadis, hafal lafadznya, hafal sanadnya, hafal perawinya, sampai bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara zaman sekarang ini ada orang yang belajar agamanya lewat internet, hafal hadisnya cuma 3. Salah satunya kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Akhirnya hadis ini digunakan jadi kunci Inggris. Semua perkara betek ngakui kullu bid'ah dhalalah. Ini kan rosak ini. Nah, Maulidur Rasul ini adalah salah satu contoh ijtihadnya ulama zaman dahulu ketika masuk ke tanah Jawa menyebarkan agama Islam. Islam hadir bukan untuk menghapuskan budaya masyarakat setempat, tapi Islam hadir untuk mengganti nilai-nilai kemusyrikan yang ada di dalam budaya tersebut, digantikan dengan nilai-nilai ketauhidan. Bahkan cerdasnya ulama zaman dahulu sampai dalam urusan tata bahasa ini diperhatikan dan dimasukkan nilai-nilai keagamaan. Contoh, orang Jawa dengan orang Madura itu punya kebiasaan kalau punya barangnya belum dipakai disebutkan nama barangnya. Tapi kalau sudah dipakai, nama barangnya ditambahin akhiran an. Contoh, ini yang saya pakai apa namanya? Surban. Kalau belum dipakai namanya surban. Kalau sudah dipakai namanya surban. Nah, ditambahin akhiran an. Sarung. Kalau belum dipakai, mon kita ya kui nama sarong, mon ponnya kui jadi sarong. Baju, kelambi, ya kan? Kelambi, mon kita ya kui namana kelambi, mon ponnya kui namana kelambi ya. Kato, mon kita ya kui namana kato, mon ponnya kui katoan. Benita katoan. Pada kalimat tahlil. Kalau belum dibaca namanya tahlil. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Maulid, molot, kalau belum dilaksanakan namanya molot. Kalau sudah dilaksanakan namanya molotan. Sholawat, kalau belum dibaca namanya sholawat. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Jadi kalau ada orang yang ngomong zaman Rasulullah ini tidak ada tahlilan, zaman Rasulullah ini tidak ada mulutan, yang memang betul, karena zaman Rasulullah Jawa dan Madura belum beragama Islam. Tapi kalau tahlilnya itu bukan hanya zaman Rasulullah, dari zaman Nabi Adam alaihissalam tahlil ini sudah ada. Karena risalahnya semua nabi dan rasul diteruskan oleh semua ulama, itu adalah mengajarkan dan menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi tahlilnya ada, tapi kalau tahlilan memang tidak ada karena zaman Rasulullah orang Jawa dan Madura belum Islam. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya, ini masih kuat nggak dengerin saya? Takutnya ini ketondu ini nanti. Pertanyaan selanjutnya, Maulid ini ada nggak dalilnya? Rasulullah pernah nggak menyelenggarakan Maulid? Di dalam kitab Sahih Muslim, kitab hadis Sahih Muslim, Rasulullah ini setiap hari Senin selalu melaksanakan puasa. Suatu saat datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, limadza tasum?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau setiap hari Senin selalu berpuasa? Dijawab oleh Rasulullah, "Dzaka yauma wulidtu." Aku berpuasa setiap hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka dari hadis ini ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Pembelajaran yang pertama, kalau dulu kita pernah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, suruh puasa hari kelahirannya sendiri, masain keterlebih anak hibi, ini bukan tidak ada dalilnya. Rasulullah sendiri berpuasa, mempuasai hari kelahirannya sendiri. Maka kalau kita berpuasa dengan hari kelahiran kita sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan hidup kita sampai detik ini, barokah dari hari kelahiran kita, maka ini termasuk dicontohkan oleh Rasulullah. Kita dengarkan adzan dulu ya. Setelah adzan kita lanjutkan. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini,
Kalau Rasulullah berpuasa pada hari Senin, itu menandakan Rasulullah memperingati hari kelahirannya sendiri. Maka ketika para sahabat mendengar bahwa Rasulullah berpuasa setiap hari Senin, para sahabat ini pulang ke rumahnya masing-masing, punya makanan apa di rumahnya, itu dibawa ke Masjid Nabawi, dikumpulkan di Masjid Nabawi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok pulang bawa makanan dikumpulkan di Masjid Nabawi? Ternyata para sahabat ini pernah mendengar ada seorang pamannya Rasulullah, namanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini pernah bermimpi. Di dalam mimpinya, beliau pernah berjumpa dengan orang yang dijamin pasti masuk neraka ketika masih hidup. Namanya adalah Abu Lahab. Tabbat siyada Abi Lahabim watab. Saking kafirnya Abu Lahab, belum mati sudah dijamin masuk neraka. Nah, di dalam mimpi ini Sayyidina Hamzah bertemu dengan Abu Lahab yang pada waktu itu sudah mati. Peristiwanya setelah perang Badar. Nah, di dalam mimpinya Sayyidina Hamzah ini melihat bahwa Abu Lahab ini setiap hari mengalami siksaan yang sangat dahsyat. Tetapi setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah. Bertanya Sayyidina Hamzah, Abu Lahab, kok bisa kamu setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah? Apa yang menyebabkan kamu ini siksanya kok bisa diringankan? Dijawab oleh Abu Lahab, saya ini ketika dulu masih hidup, Siti Aminah, ibundanya Rasulullah, dalam kondisi hamil tua, saya punya budak namanya Suwaibah. Saya perintahkan Suwaibah ini untuk menemani Siti Aminah supaya ketika proses persalinan nanti Suwaibah bisa membantu proses persalinan dan bisa menginformasikan kepada saya bayinya kira-kira laki-laki atau perempuan. Loh, kenapa kok harus diinformasikan laki-laki atau perempuan? Karena orang jahiliyah Quraisy dulu itu kalau punya bayi laki-laki kebanggaan. Tapi kalau bayinya perempuan dianggap sebuah aib, sehingga kelakuan orang jahiliyah dulu kalau punya bayi perempuan ini dikubur hidup-hidup. Nah, ternyata ketika Siti Aminah melahirkan seorang bayi, lahirlah bayi yang menjadi manusia terbaik sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad SAW berjenis kelamin laki-laki. Gembira Suwaibah lari menghadap kepada Abu Lahab, wahai tuanku, istri dari saudara laki-lakimu, karena Abu Lahab ini saudaranya Sayyid Abdullah, ayahnya Rasulullah. Istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi laki-laki. Mendengar ini Abu Lahab gembira. Dalam keadaan gembira, Suwaibah yang awalnya adalah budaknya dimerdekakan oleh Abu Lahab. Awalnya statusnya budak, akhirnya berubah menjadi manusia merdeka. Kalau dihitung-hitung, harga unta zaman sekarang satu ekor itu kurang lebih paling murah itu 50 juta rupiah. Artinya Abu Lahab bermaulid itu lebih mahal dari 50 juta. Abu Lahab melaksanakan maulidur Rasul mengeluarkan uang 50 juta rupiah. Kira-kira di lingkungan ini ada ndak orang bermaulid mengeluarkan biaya 50 juta? Ndak ada. Berarti makomnya masih kalah dengan Abu Lahab, karena Abu Lahab bermaulid keluar 50 juta. Nah, barokah dari gembiranya Abu Lahab menyambut kelahiran Rasulullah, walaupun kafir, gembiranya Abu Lahab senang menyambut kelahiran Rasulullah, diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin. Mendengar ini para sahabat terus mikir, mendengar ceritanya Sayyidina Hamzah, kalau Abu Lahab kafir kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, tapi karena gembira menyambut kelahiran Rasulullah, diringankan siksanya setiap hari Senin, apalagi kita semua. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah, kita bertekad dengan istiqomah, mudah-mudahan mati dalam membawa agama Islam. Masa kita bergembira menyambut Rasulullah, kita cuma tidak ada faedahnya. Pasti ketika kita gembira menyambut kelahiran Rasulullah, kita akan selamat tidak hanya di dunia, kita akan selamat di akhirat.
Akhirnya makanan dikumpulkan di Masjid Nabawi. Setelah terkumpul, masuk waktu maghrib, Rasulullah dan para sahabat sholat berjamaah bersama-sama. Setelah sholat maghrib, dikumpulkan makanan di tengah. Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Doa apa ini? Doa mau makan. Jadi asbabul wurud, asal usul penyebab doa mau makan, ini ada kaitannya dengan menyambut Maulidur Rasul. Setelah didoakan, makanan ini rop-ropan, ditukar makanan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Makanan ini dibawa pulang. Makanan ini asalnya adalah makanan biasa, tapi karena didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik, maka makanan yang awalnya statusnya makanan biasa, ada nilai barokahnya di dalamnya. Maka akhirnya ketika pulang dibawa makanan ini, makanan yang penuh barokah. Oleh para ulama, makanan yang penuh barokah ini dijadikan tradisi setiap acara. Seringkali kita pulang membawa makanan yang penuh barokah, karena makanan di dalamnya ada barokah. Oleh ulama dikasih nama berkat. Kalau masih di lokasi namanya berkat, kalau sudah dibawa pulang namanya berkatan. Wah, ini ijtihadnya ulama zaman dahulu. Kemudian yang kedua dan yang terakhir ini, apa hikmah yang bisa kita ambil dari perayaan Maulidur Rasul ini? Perayaan Maulidur Rasul adalah sesuatu yang wajib kita selenggarakan setiap tahunnya. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita cinta kepada Rasulullah, wajib hukumnya kita bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Tanggal 17 Agustus, semua bangsa Indonesia bergembira menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Pasang lampu, pasang bendera, begitu hebohnya menyambut kemerdekaan RI. Maulidur Rasul ini adalah kemerdekaan dunia dan akhirat. Maka kita harus jauh lebih meriah lagi, harus jauh lebih hebat lagi ketimbang tanggal 17 Agustus. 17 Agustus, 10 November, kita diperintahkan, dianjurkan untuk mengenang jasa pahlawan kita. Pahlawan Indonesia ini banyak ulama, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Teuku Umar, bahkan yang hidup pada zaman kemerdekaan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, bahkan yang terbaru tahun 2017, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, ini mendapatkan gelar pahlawan nasional. Semua yang disebutkan ini kita diperintahkan mengenang jasa pahlawan-pahlawan ini. Tapi ada pemimpinnya para pahlawan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita wajib mengenang jasa para pahlawan, maka kita wajib mengenang sirah perjuangan pemimpinnya para pahlawan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini diselamatkan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, semua kesulitannya diberikan jalan keluar, dikuatkan iman dan Islamnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua, mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah yang kita baca, wabah virus corona yang melanda bangsa Indonesia ini segera diangkat oleh Allah, kehidupan kita kembali normal seperti sedia kala, umat Islam dan bangsa Indonesia diselamatkan dari segala macam malapetaka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah yang paling terakhir. Saya mohon doanya kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Saat ini saya sedang dalam perjuangan membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok. Mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah semua yang hadir pada malam hari ini, pembangunan pondok pesantren dimudahkan oleh Allah, bangunannya segera berdiri, bisa mencetak santri-santri yang bisa menyebarkan agama Islam, bisa menyebarkan kalimat tauhid. Al-Fatihah. Syaitan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Informasi terakhir sebelum saya tutup, nanti pulang dari pengajian ini
ambil handphone masing-masing, buka aplikasi YouTube, ketik Pondok Berkah. Nah nanti insya Allah pengajian malam hari ini itu akan diupload di Pondok Berkah. Di channel Pondok Berkah ini banyak ceramahnya kiai-kiai. Jadi banyak sekali kiai di dalam channel itu. Dengan bapak-bapak menonton video yang ada di situ, itu sama dengan sedekah gratis untuk pembangunan pondok pesantren. Karena dari video itu akun YouTube kita mendapatkan income, dan income-nya akan digunakan sebagian untuk pembangunan pondok pesantren. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kecepot gula mirah, salah lopot nyaon sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.